Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 165 ya, yang seperti cetakan di hadapan kita ini 165. Di paragraf terakhir Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa yashhadu ahlul hadithi wa ya'taqidun annal qur'ana kalamullah. Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus saleh, mereka bersaksi dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa kitabuhu, dan Al-Quran adalah kitab Allah. Wa wahyuhu, adalah wahyu Allah. Wa tanziluhu, Allah yang menurunkannya. Ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, wa taqadahu, dan dia meyakininya, fahuwa kafirun indahum, maka orang itu kafir menurut ahlu al-hadis, ahlu sunnah, as-salafu as-salih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab ini menggunakan beberapa istilah untuk ahli sunnah wal jamaah. Ya, terkadang beliau memakai istilah ahlu sunnah. Seperti dalam ungkapan beliau pada waktu yang lalu, waqad a'adzallahu ta'ala ahla sunnah. Allah ta'ala melindungi ahlu sunnah dari tamsil atau tasybih, ta'til dan seterusnya. Di sini beliau menggunakan istilah ahlul hadis. Ya, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan ahlul athar. Atau dalam judulnya ashabul hadis. Ya, ini semuanya adalah sinonim. Ya, beda ungkapan namun sama hakikatnya. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengikuti Ar-Rasul SAW dan para sahabat Rasul SAW, khususnya dalam masalah al-aqidah. Ini sudah pernah kita sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama yang syar'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tadi
ahlul hadis atau ashabul hadis, ahlul athar, at-taifah al-mansura, al-firqatun najiyah, al-ghuraba, as-salafiyun atau ad-da'wah as-salafiyah. Ya, ini sekali lagi sinonim Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita sampaikan untuk membantah sebagian kelompok harokah yang mereka membedakan antara at-taifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Ya, terutama kelompok harokiyin, al-irhabiyin, mereka mengatakan at-taifah al-mansurah dan al-firqah najiyah itu sama-sama Ahlussunnah, tapi at-taifah al-mansurah kedudukannya lebih tinggi dari firqah najiyah. Karena taifah mansurah mau berjihad, kata mereka. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi pembedaan, pemisahan yang bid'ah atau batil, karena Ar-Rasul SAW, para salafus saleh tidak membedakan antara keduanya. Ya. Demikian pula para ulama seperti Imam As-Sabuni. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamisa ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah al-firqatun najiyah al-mansurah, at-taifah mansurah. Ini sama, yaitu ahli sunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah. Maka sekali lagi kalau ada yang membedakan antara at-taifah al-mansurah dengan firqah najiyah dengan mengatakan tadi at-taifah mansurah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan al-firqatun najiyah, ini kalam ucapan yang bid'ah, ucapan yang batil yang menyelisihi as-salafu as-saleh. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ahlul hadis mereka bersaksi, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah kalamullah. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin, mereka minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah menamakan kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan, Allah memiliki sifat al-kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Ahlussunnah meyakini kalamullah bisautin yusma' wa biharfin yuktab. Ahlussunnah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Adapun dalil kalamullah bisaut sebagaimana dalam hadis tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala yunadi ahlal mahsyar bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man karuba. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan Allah memanggil para penduduk di padang mahsyar dengan suara, dengan jelas, tegas, lugas. Rasul mengatakan Allah ketika memanggil mereka dengan suara sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan suara makhluk, dengan sifat makhluk. Ahlussunnah mengatakan kalamullah bisautin. Adapun dengan huruf sebagaimana dalam hadis Rasul SAW, la aqulu alif lam min harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini berlainan dengan akidah kelompok ahlil kalam. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa
mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah sifat Allah khususnya dinamakan ahlul kalam karena salah satu penyimpangan mereka yang terbesar yang berkaitan dengan kalamullah. Namun secara umum kalau ditanya siapa itu ahlul kalam, yaitu mereka-mereka yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam masalah al-aqidah. Mereka juga dinamakan ahlul kalam karena salah satu penyimpangan mereka, kesesatan mereka dalam masalah kalamullah. Di antara kesesatan mereka mengatakan kalamullah itu al-ma'na al-qain bin nafsi. Kalau terjemahan bebasnya, bisikan hati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata mereka Allah berbicara itu bila sautin, tanpa suara dan tanpa huruf yang bisa ditulis. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau demikian konsekuensinya sangat berat. Ini tuduhan keji kepada Allah. Artinya menuduh Allah itu bisu, tidak bisa berbicara. Karena suara hati itu bukan kalam. Berarti Allah ghairu mutakallim, bukan atau tidak bisa berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Alasan mereka menafikan suara yang bisa didengar, kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara itu butuh alat-alat istilahnya berbicara. Mulut, lisan, dan seterusnya. Maha suci Allah, kata mereka, dari hal seperti itu. Kata para ulama, mereka lari dari menyerupakan Allah terhadap makhluk manusia yang bisa berbicara, namun mereka jatuh kepada yang lebih parah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk manusia yang bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bantahan yang berikutnya kata para ulama, berbicara dengan suara tidak mengharuskan, tidak melazimkan adanya alat-alat seperti mulut dan lisan. Perhatikan firman Allah tentang tangan-tangan dan kulit-kulit manusia pada hari kiamat. Mereka berbicara, kulit-kulit, tangan-tangan manusia berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Apakah tangan-tangan manusia itu punya mulut? Sekali lagi, tidak mengharuskan. Demikian pula Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka, para penduduk api neraka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antakan Allah. Allah yang menjadikan kami berbicara. Kulit-kulit ini akan berbicara. Apakah kulit-kulit ini punya mulut, punya lisan? Tidak mengharuskan. Itu bantahan Ahlus Sunnah kepada Ahlul Kalam yang menafikan kalamullah dengan suara. Sekali lagi, kalamullah bisautin yusma wa biharfin yuktab. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada Ahlul Kalam yang mereka juga menetapkan Allah punya sifat kalam. Cuma versi mereka beda dengan versi para salafus saleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah punya sifat kalam dan kalam Allah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Demikian pula Ahlus Sunnah mengatakan sifat kalam itu qadimun naw hadisul ahad. Sifatul kalam, Allah memiliki sifat kalam. Kalam Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Allah tersifati dengannya. Dari satu sisi, sifat kalam itu sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Namun kapan Allah berbicara, ini sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara. Itu namanya
hadithul ahad. Qadimun nau'ul kalam qadim. Asal kalamullah itu qadim, azaliyun, sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kapannya Allah berbicara itu hadithul ahad. Maksudnya antara Al-Quran dengan Injil yang pernah Allah turunkan, ini tentunya berbeda. Dalam artian Allah ketika berbicara menurunkan wahyunya kepada Isa, itulah Al-Injil. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu adalah Taurat yang Allah turunkan kepada beliau. Kemudian kepada malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalamullah qadimun nau' hadithul ahad. Jenisnya kalamullah itu sudah ada sejak dahulu, sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Namun kapannya Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Kita kembali kepada Al-Qur'an kalamullah. Dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, di antara kalamullah adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Wa ya'taqidun anal Qur'an kalamullah. Sebagaimana dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Dan Rasul juga pernah bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Apakah ada seseorang yang membawaku kepada kaumnya? Karena bangsa Quraisy pada waktu itu melarang diriku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Firmannya Rabbku, yaitu Al-Quranul Karim. Rasul menamakan Al-Quran kalamullah. Nah, kemudian wa kitabu, Al-Quran adalah kitab Allah. Seperti dalam awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah Alkitab. Al-Quran adalah Alkitab. Ya, karena tadi dari huruf-huruf yang bisa ditulis. Dalam surat Ali Imran juga Allah mengatakan Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran yang membawa kebenaran. Al-Quran adalah kitabullah. Kemudian wa wahyuhu, Al-Quran juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu dari Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan malaikat Jibril, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan makhluk, namun itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam awal-awal surat Yusuf. Allah mengatakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah mengatakan kami mengkisahkan kepada engkau Nabi Muhammad sebaik-baik kisah, yaitu yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Quranul Karim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah menamakan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa tanziluhu, dan Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Ini banyak Allah sebutkan dalam surat misalnya Az-Zumar dan seterusnya, di awal-awal surat Az-Zumar, Al-Ghafir dan seterusnya. Allah mengatakan misalnya dalam awal surat Az-Zumar, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran adalah tanzil, Allah yang menurunkan. Dan kata para ulama, di dalam ayat-ayat semisal ini ada dalil tentang sifat Allah yang lain, yaitu sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan Al-Quran, berarti Allah ada di atas. Bukan di mana, bukan di mana-mana, bukan di bawah.
Namun Allah ada di atas. Tanzil, karena Allah yang menurunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan Allah ada di atas. Karena namanya menurunkan dari atas ke bawah. Ya, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga mengatakan, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. Karena Allah yang menurunkan, tanzilun min hakimin hamid. Diturunkan oleh Allah, zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ini kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah, adalah kitab Allah, adalah wahyu Allah, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, ghairu makhluqin, dan bukan makhluk. Ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah, dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan sepakat ulama mengatakan, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun dalil Al-Quran bukan makhluk, seperti yang kita sampaikan tadi, di antaranya Al-Quran adalah wahyu ilahi. Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Demikian pula para ulama mengatakan tentang firman Allah surat Al-A'raf ayat kalau nggak salah 54, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kata para ulama salaf seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, Allah membedakan antara penciptaan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan. Ini makhluk. Dan hak Allah memerintahkan. Di antara perintah Allah adalah Al-Quran. Allah membedakan antara makhluk dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ghairu makhluk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata para ulama, ghairu makhluk dengan dalil firman Allah tadi. Ala lahul khalqu wal amr. Surat Al-A'raf ayat 54. Demikian pula di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Dan dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara menurunkan Al-Quran dengan menciptakan manusia. Artinya Al-Quran sekali lagi bukan makhluk. Dan konsekuensi orang yang mengatakan Al-Quran makhluk ini berat sekali. Banyak dampak negatifnya. Yang pertama, menunjukkan atau mendustakan firman Allah tadi yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah. Kemudian juga mendustakan para anbiya wa rusul. Kemudian di situ ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian juga kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka tidak ada bedanya apa yang ada di Quran dengan ucapan manusia. Makanya ahlul bidah, terutama kelompok liberal, mereka ingin untuk menghancurkan Islam dari bab ini, dari pintu ini. Kalau sudah dikatakan Al-Quran itu makhluk, artinya bukan firman Allah, bukan kalam Allah. Tidak ada nilainya, sama dengan ucapan manusia biasa. Maka mereka lecehkan, habis-habisan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama Ahlussunnah, mereka dalam kitab-kitab akidah senantiasa membahas masalah ini karena konsekuensinya berat sekali. Ada tuduhan-tuduhan keji kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Maka sekali lagi, kata beliau, Al-Quran bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk dan meyakini Al-Quran makhluk, maka dia kafir.
Dan ini bukan hanya ucapan Imam As-Sabuni saja rahimahullah ta'ala. Namun ini ucapan para ulama salaf, ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebut 550 nama ulama salaf yang mengatakan seperti ini. Mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Saya mau bacakan ucapan beliau. Ini di jilid yang pertama. Di jilid pertama bagian kedua. Ya, ini ada dua bagian, jilid pertama, bagian kedua. Sudah pernah kita sampaikan bagian pertama, jilid pertama itu Imam Al-Lalikai menyebutkan beberapa akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti akidahnya Imam Ahmad, yang itu juga ada dalam kitab Ushulus Sunnah. Akidahnya Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian. Akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam At-Tabari, dan seterusnya. Itu di bagian pertama, jilid pertama. Sebagian akidah-akidah ulama salaf tersebut sudah kita pernah kaji di beberapa kajian. Ya. Adapun bagian yang kedua, jilid pertama ini berkaitan dengan diantaranya kalamullah, diantaranya dengan Al-Quranul Karim. Di halaman di sini 344. Setelah membawakan ucapan atau nama-nama para ulama-ulama dari berbagai negeri kaum muslimin, beliau mengatakan, fahaulai khamsumi'atin wa khamsuna nafsan au akthar minat tabi'in wa atba'it tabi'in wal a'immati al-mardiyin. Mereka ini ada 550 jiwa, 550 orang atau bahkan lebih dari kalangan tabi'in dan yang mengikuti para tabi'in dan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Siwa sahaba al-khairin, selain para sahabat Rasulullah SAW, ala ikhtilafil asar, dan mereka berbeda generasi, wa mudi sinin wal a'wam. Bahkan kata beliau, wa fihim nahwu min mi'ati imam. Di antara 550 ulama tersebut ada 100 imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Mimman akhadan nas biqauli, yang manusia bermadhab dengan ucapan mereka. Wa tadayyanu bimadahibi, mengikuti madhab mereka. Walau istaghaltu binaqli aqwalil muhaddithin la balaghat asma'uhum ulufan katsiratan. Seandainya aku mau menukil ucapan imam-imam ahli hadis atau ulama ahli hadis, maka bisa sampai nama mereka ribuan, banyak sekali. Inilah sekali lagi ijma' Ahlussunnah dalam masalah al-aqidah. Akidah mereka satu, tidak berbeda-beda. Meskipun berbeda generasi atau zaman ataupun tempat, namun satu akidah. Dan kalau kita mau coba baca ucapan juga Imam Asy-Syafi'i dinukilkan juga di kitab ini. Ya, ada ucapan ini karena Imam As-Sabuni juga bermadzhab Syafi'i, kita mau juga nukilkan ucapan Imam Syafi'i tentang pembahasan ini. Di halaman 278 diriwayatkan di sini qaulu Abi Abdillah Asy-Syafi'i, ucapan Abu Abdillah Asy-Syafi'i fima rawa anhu al-Muzani war Rabi' wa Abu Syu'aib al-Misri. Diriwayatkan ucapan Imam Syafi'i oleh murid-murid beliau, di antara oleh Imam Muzani, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Abu Syu'aib al-Misri. Salah satunya dikatakan di sini oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, akhbarani man athiqu bih, mengabarkan kepadaku orang yang aku percaya, wa kuntu hadiran fil masjid, dan aku waktu itu hadir di masjid. Faqala Hafs al-Fard, ada seseorang yang bernama Hafs al-Fard, dia mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Dalam riwayat setelahnya dikatakan ini dialog antara Imam Syafi'i dengan seseorang yang bernama Hafs al-Fard. Kemudian
Hafiz Al-Fard mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i mengatakan kafarta billahil azim. Engkau telah kafir kepada Allah. Ini Imam Syafi'i, ulama ahli sunnah, imam ahli sunnah. Beliau berhak untuk menvonis orang itu kafir. Karena sekali lagi yang berhak mengkafirkan person-person dari orang muslim yang jatuh ke dalam jurang kekufuran besar itu para ulama. Sekali lagi, dalam hukum mengkafirkan individu, ini kembali kepada para ulama. Adapun ucapan perkataan ini bisa setiap orang menvonisnya. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir secara global. Ucapan Quran makhluk adalah kufur akbar. Boleh. Namun mengkafirkan individunya kita serahkan kepada para ulama, kepada ahlinya. Nah, intinya di sini Imam Syafi'i menvonis orang yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pada halaman 166. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wal Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi Jibril ala Rasul SAW Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Al-Quran yang merupakan kalam Allah, yang merupakan wahyu Allah, yaitu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah meyakini ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Jibril, itu Jibril mendengar kalam Allah. Ini disampaikan oleh para ulama, karena seperti tadi, ada ahlul kalam yang mengatakan Allah itu nggak berbicara dengan suara. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, itu Allah tidak berbicara dengan suara dengan Jibril, kepada Jibril. Namun Jibril paham apa yang ada di hati Allah. Karena mereka dengan kaidahnya tadi, kalam Allah itu al-ma'na al-qa'in fin nafsi. Atau kalau terjemahan bebasnya tadi, bisikan hati Allah. Allah nggak berbicara dengan suara. Namun ketika Allah turunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, kata mereka, Jibril itu paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mendengarkan suara Allah. Sekali lagi, mereka inginnya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk yang berbicara. Tapi mereka jatuh ke dalam penyerupaan atau tasbih, menyerupakan Allah dengan yang lebih parah lagi, yaitu dengan makhluk yang tidak bisa berbicara. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi salah satu kesesatan penyimpangan ahlu al-kalam. Ahlussunnah mengatakan Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril mendengarkan kalam Allah. Sebagaimana Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Huwaladzi nazala bi Jibril ala Rasul SAW. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Qur'anan Arabiyan, dengan bahasa Arab. Bagi kaum yang mengetahui basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah berfirman, wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Al-Quran adalah tanzil, diturunkan oleh Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi kata para ulama, ada dalil tentang sifat Allah yang lain, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya menurunkan dari atas ke bawah. Menunjukkan Allah fil ulu, Allah ada di atas. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Rabbul alamin. Nazala bi ar-ruhul amin. Dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menyampaikan kalam Allah. Beliau tidak mengarang-arang. Makanya kata para ulama,
ketika ahlul kalam tadi mengatakan Jibril ketika menurunkan Al-Quran atau ketika menerima kalamullah tanpa suara, ini seolah-olah secara tidak langsung mengatakan Al-Quran adalah karangannya Jibril. Karena Allah tidak berbicara dengan suara kepada malaikat Jibril. Jibril yang mengungkapkan apa yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mirip dengan Al-Quran makhluk atau keyakinan kelompok Jahmiyah Al-Quran makhluk sebetulnya. Cuma dengan ungkapan yang lain. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu ibarah atau istilahnya fotokopiannya, bukan asli kalam Allah. Karena malaikat Jibril yang menerjemahkannya. Sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Ucapan mereka ini sebetulnya mirip dengan ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, semuanya sesat. Nah, ala qalbika litakuna minal mundirin. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan bilisanin arabin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang. Ya, kemudian juga dalam kata-kata bilisanin arabin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang, ini juga menjelaskan tentang pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, bahwasanya kita memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu sesuai dengan bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang terang benderang. Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bilisanin arabin mubin, maka dipahami lewat lisan al-arabi al-mubin yang terang benderang. Maka sesat mereka-mereka yang mengatakan hanya Allah yang maha tahu apa makna sifat-sifat Allah yang tercantum dalam ayat-ayat ini tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, syarru aqwalil bid'ah at-tafwid, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sejelek-jelek ucapan alil bid'ah yaitu ucapan at-tafwid atau al-mufawwidah yang mengatakan hanya Allah yang maha tahu ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Rasul, para sahabat tidak paham makna ayat-ayat sifat-sifat Allah. Padahal itu adalah ayat-ayat yang termulia di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huwa alladzi ballaghahu ar-Rasul sallallahu ummatah. Itulah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kepada umat beliau. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dan yang disampaikan adalah kalam Allah. Siapapun yang menyampaikan tetap itu kalam Allah. Karena kaidahnya kata para ulama, al-kalam yunsab ilaman yabda'u bihi. Al-kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali yang mengatakan. Meskipun yang menyampaikan malaikat Jibril, yang menyampaikan Nabi Muhammad, meskipun kita yang menyampaikan, tetap itu adalah kalam Allah. Itu adalah firman-Nya Allah. Seperti kalau kita contohkan, misalnya ana menyampaikan kepada antum sebuah bait syair yang masyhur. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadin ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan hafalanku atau jeleknya hafalanku kepada guruku, Imam Waqi'. Orang yang pernah belajar syair ini pasti akan mengatakan, meyakini ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Meskipun ana yang menukilnya. Ya, karena kaidahnya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Demikian pula dengan kalam Allah. Ketika dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu adalah kalam Allah. Demikian pula Nabi Muhammad ketika menyampaikannya kepada para sahabat beliau, itu tetap kalam Allah. Wa walladzi ballagha ar-rasul ummatah kama umira bi fi qouli ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbi. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.
Rasul hanya menyampaikan saja. Rasul adalah namanya saja ar-rasul. Rasul itu artinya utusan. Beliau hanya menyampaikan apa kata yang mengutus beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa kana ladzi ballaghahum bi amrillahi ta'ala kalamu azza wa jalla. Maka yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat beliau adalah kalam Allah. Ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul bersabda, "Atamna'unani an uballigha kalam Rabbi." Apakah kalian melarangku untuk aku menyampaikan firman-Nya Rabbku, kalam Rabbi, Al-Quran kalam Allah. Meskipun disampaikan oleh siapapun, tetap itu adalah kalam Allah. Kemudian ditekankan lagi oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa huwa alladzi tahfadhu as-sudur. Al-Quran tetap Al-Quran kalam Allah. Meskipun dihafalkan di dada-dada para penghafalnya. Wa tatlu al-sinatu. Dibaca oleh lisan-lisan manusia, tetap itu kalam Allah. Wa yukta fil masahif. Ketika ditulis di lembaran-lembaran mushaf, tetap itu adalah kalam Allah. Dan kata para ulama, ditambah lagi ada dua. Dihafalkan tadi, dibaca, ditulis. Kalau ditambahkan lagi ada dua yang tersisa, kata para ulama, meskipun dilihat oleh mata, demikian pula didengar oleh telinga, tetap itu adalah kalam Allah. Tetap Al-Quran adalah kalam Allah. Ketika dibaca, ketika ditulis, ketika dilihat, ketika dibaca, ketika dihafalkan, tetap adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Dia yang dihafalkan dalam dada manusia, dibaca oleh lisan manusia, ditulis di dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran mushaf. Kaifama tusarraf bi qiraati qari. Siapapun yang membacanya, walafidhu lafidhun, wa hafidhu hafidhun, dibaca, ditulis, didengar, dilihat, itu semuanya adalah kalam Allah. Wa haitsu tuliya wa fi ayyi maudhi quri'a wa kutiba fi masafi al-Islam wa alwahi sibyan. Di mana saja dia dibaca, di mana saja dia ditulis di mushaf-mushaf kaum muslimin atau di catatannya anak-anak yang belajar Al-Quran, wa ghairiha, dan yang selainnya. Kalau sekarang mungkin ada di HP misalnya, tetap itu kalam Allah. Kulluhu kalam Allah, semuanya adalah kalam Allah azza wa jalla, ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman za'ama anna makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa mengatakan itu adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah al-azim. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Insyaallah masih ada beberapa nukilan-nukilan di sini dari ucapan ulama as-salaf atau al-sunnah yang lain tentang masalah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan tentang ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kitab Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat itu kumpulan doa-doa atau zikir-zikir yang dikarang-karang sendiri oleh Hasan Al-Banna, tokoh kelompok Ikhwan Al-Muslimin. Maka tidak boleh kita mengikutinya, karena itu karangan-karangannya dia sendiri. Mencampur adukan ayat-ayat dan sebagainya sesuai dengan pemikirannya. Cukup bagi kita kitab-kitab doa dan zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ada pertanyaan, Ustadz, jika ada orang meninggal, maka kita dianjurkan untuk mentalkinkan orang tersebut kalimat tauhid. Lalu bagaimana jika ada orang sakaratul maut di depan kita, tapi tak sempat mentalkinkannya kalimat tauhid kepada orang tersebut? Apakah berdosa, Ustadz, dan bagaimana hukumnya? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau kita sanggup, kita ada kemampuan, maka dianjurkan untuk mentalkin. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, kalau ada bantuan dari pemerintah misalnya dan disyaratkan hanya untuk, misalnya disyaratkan ya, kalau yang betul ada syarat hanya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, maka termasuk amanah, kita memang gunakan sesuai dengan syaratnya tersebut. Karena Rasul mengatakan, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang mereka telah buat. Ya, termasuk tidak amanah kalau digunakan untuk yang lainnya, selain dari kebutuhan pokok tersebut. Ya, sekali lagi, termasuk menjalankan kewajiban, yaitu melaksanakan syarat yang telah diberikan oleh pemerintah, pemimpin kaum muslimin ketika mendapatkan bantuan tadi. Kalau disyaratkan misalnya hanya untuk kebutuhan pokok, maka wajib kita laksanakan syarat tersebut. Ini sekali lagi sesuai dengan sabda Rasul, al-muslimun ala syurutihim. Nah, jika melindungi pelaku bid'ah mendapatkan laknat, lalu apakah harmonis dengan ahlul bid'ah dapat terkena laknat pula? Kalau dikatakan harmonis di sini juga ada unsur mendukung, ada unsur membantu, mensupport, maka termasuk ke dalam sabda Rasul, man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhdatsan fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang membuat kebid'ahan atau dia mendukung, melindungi kebid'ahan, maka baginya laknat Allah. Karena kalau orang sudah harmonis dengan ahlul bid'ah, tidak ada rasa al-bara', berlepas diri dari mereka, maka lambat laun ada kecintaan kepada mereka, mendukung mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya di antara hal yang istilahnya aneh bin nyeleneh, kalau misalnya ahli sunnah dimusuhi oleh ahli bidah, itu suatu yang biasa. Sunnatullah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dimusuhi oleh ahli bidah, atau yang semisal dengan mereka, itu suatu yang lumrah. Itu sunnatullah. Namun yang nggak lumrah, yang aneh bin nyeleneh, kalau ada ahli sunnah bermesraan dengan ahli bidah. Itu kata ulama, yang aneh bin nyeleneh. Artinya telah menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, dari akidah manhaj salafu as-salih. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'allahu ta'ala as-sabat ala aqidatis salaf hatal mamat. Apa hukum membuat artikel yang berisi tentang kritikan terhadap kebijakan-kebijakan menteri yang ada atau bisa dikatakan bantahan terhadap mereka? Dan seterusnya di sini, ini sudah pernah kita sampaikan, mengkritik pemimpin, baik berupa atau dalam kaitan dengan pemimpin tertinggi suatu negeri, yaitu presiden atau raja, dan juga yang diangkat oleh mereka dari para menteri. Ini sebagaimana yang kita pernah posting dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, atau dari ceramah di YouTube beliau, bahwasanya itu adalah kelakuan kelompok Al-Khawarij. Sekali lagi, ini ucapan beliau, ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, hafidallahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.